Dan di tanah itu ada jejak kaki basah menuju gundukan kecil kayak jejak bayi. Aku merinding, langsung tancap gas, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakakku semua kabarnya? Semoga sehat semua. Jadi kali ini ada kisah nih, ada cerita nih dari Kak Adi. Halo Kak Adi. Jadi Kak Adi ini adalah tukang ojek. Jadi dia ini terakhir menerima orderan jam 02.17. Gimana kisahnya? Kita langsung check it out. Jadi namanya ini adalah Kak Adi. Kak Adi ini tukang ojek pangkalan yang mangkalnya di salah satu terminal kecil di ujung kota. Kotanya kita skip ya, kita sensor karena menurut Kak Adi ini harus disembunyikan. Oke lah. Nah, Kak Adi ini sudah mangkal dari 2018. Dia udah mangkal di sana. Orderannya paling rame itu jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah, lewat jam 11 jalanan udah sepi. Tapi ada satu aturan gak tertulis di pangkalan kami. Jadi ada tulisan ini di pangkalannya Kak Adi ini, jangan pernah ambil penumpang lewat jam 2 pagi. Nah, bukan karena takut sepi, tapi karena ada cerita. Malam itu Kamis, jadi malam Kamis, malam Jumat hujan deres ini dari jam 9 sampai jam 1.45. Aku masih menunggu di pangkalan berteduh di warung kopi. Tiba-tiba HP jadulku bunyi, nomor gak dikenal. Lalu dia, Mas ojek, bisa jemput di jembatan kayu deket kebun nggak? Ke kontrakan belakang pasar. Nah, kasih uang 100.000. Suara perempuan lemah. Aku mikir 100.000 jaraknya loh cuma 3 km. Biasanya ini cuma tarifnya 15.000. Jam segini mbak, aku jawab gitu. Bahaya jalannya, aku jawab gitu. Penting mas, saya lagi ngidam, tolong ya. Hujan plus 100.000, kata ngidam bikin aku luluh. Akulah berangkat. Jembatannya kayu itu di ujung kebun, gelap, lampunya mati. Cuma ada senter HP. Di ujung jembatan ada perempuan pakai daster bunga, bawa tas plastik, perutnya gede banget, kayak udah mau lahiran. Nah, aku ngomong gini sama mbaknya itu, berangkat sekarang ya mbak. Dia ngangguk pelan, naik di belakang. Tapi baunya itu aneh, kayak bau tanah basah campur amis gitu loh. Nah, sepanjang jalan mbaknya ini diem aja. Cuma sesekali mbaknya ini pelan-pelan ya mas. Aku lihat di spion wajahnya nunduk, lalu rambutnya ini nutupin mukanya. Sampai di kontrakan petak belakang pasar. Nah, kontrakannya itu catnya sudah melupas, lampunya itu nggak ada, mati lampunya. Lalu mbaknya ini, sebentar ya mas, ambil uang di dalam, katanya sambil mbaknya ini turun. Nah, aku udah nunggu nih 10 menit, 15 menit, gak keluar-keluar mbaknya ini. Lalu aku gedor, dok 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 dok, mbak, ada jawaban, tapi pintunya ini aneh. Kebuka dikit pintunya ini, akulah intip. Di dalam ini kosong, nggak ada kasur, nggak ada barang, cuma ada gundukan tanah di tengah ruangannya. Di atasnya itu kayak ada semacam bunga gitu, dan di tanah itu ada jejak kaki basah menuju gundukan kecil kayak jejak kaki bayi. Jadi jejak kakinya itu kecil ya, kayak kaki bayi gitu. Aku merinding lah.
Langsung Kak Joko ini tancap gas kabur. Besoknya aku cerita ke Bang Udin, sesepuh pangkalan di sana. Mukanya langsung pucat. Katanya, kok ketemu dia? Itu 3 tahun yang lalu meninggal dunia di kontrakan itu. Ngelahirin sendirian jam 3 pagi. Suaminya kerja di luar kota, nggak ada yang nolong. Terus yang pesen ojek siapa bang? Kataku, dia diem. Terus, dia itu nyidam terus tiap tahun pas hari dia pergi. Jadi dia itu pesen ojek buat minta antar ke bidan, tapi udah telat. Nah, malam itu juga aku mimpi aku lagi boncengin dia, tapi di spion yang duduk di belakang bukan dia, melainkan bayi, seperti bayi baru lahir. Matanya kebuka, liatin aku sambil senyum. Aku kebangun. Jadi Kak Joko ini kebangun jam 02.17. HP bunyi lagi dengan nomor yang sama. Lalu saya angkat lah, Mas, anterin saya ke bidan ya. Udah mules. Wah, sejak itu tiap jam 2 pagi aku selalu dengar suara motor lewat depan kontrakan kosong itu. Krik krik krik, suara gerobak padahal nggak ada gerobak. Temen-temen ojek lain udah pada resign dari pangkalan malam. Tinggal Kak Joko yang bandel. Tinggal Kak Adi maksudnya yang bandel. Nah, sampai malam ini jam 02.10 hujan lagi. HP bunyi, nomor yang sama. Mas, tolong, ini yang terakhir saya janji. Aku diem, jantungku mau copot. Nah, di spion motor aku lihat bayangan bukan bayanganku. Ada perempuan daster bunga duduk di boncengan, padahal motorku kosong. Nah, dia ini bisik-bisik di telingaku. Mas, kali ini anterin saya pulang ya ke rumah, ke bayi saya. Aku nengok di belakang, nggak ada siapa-siapa. Tapi di jok belakang ada basah-basah merah. Nah, sejak malam itu aku nggak pernah mangkal lagi jam 2. Tapi kadang jam 02.17 HP ku masih bunyi. Dan kalau lewat jembatan kayu deket kebun itu jam 3 pagi, tolong jangan noleh ke belakang. Dan jangan jawab kalau ada yang manggil Mas Ojek, karena bisa jadi yang kau bonceng itu bukan manusia. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau kalian, kakak-kakak semua ada cerita horor nih, bisa kirim ke email. Terima kasih banyak. See you, dadah, bye-bye.